Ini cerita tentang isi perut bumi. Tentang lorong bawah tanah yang berubah dari sarang gerombolan kelelawar menjadi sarang para santri. Tentang tempat mereka yang ingin mengubah jalan hidup dari manusia yang ingkar kebaikan menjadi makhluk yang mencoba dekat dengan Tuhan. Inilah pesantren perut bumi Al-Mahribi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائك المكرمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Tak seperti pondok santri lain, Al-Mahribi memang berdiri tak di atas tanah. Pondok milik Subhan Mubarak Al-Anas yang terletak di tepi jalan desa Kedung Ombo, Tuban, Jawa Timur ini adalah satu-satunya pesantren di Indonesia atau bahkan di dunia dalam wujud gua. Saban hari ada saja tamu yang singgah, baik dari sekitar Tuban atau luar Jawa. Yang kami muliakan dan semoga semua kehadiran para jamaah semua. Raden Kosim Sunan Derajat Lamongan Pretejo ini Bupati Tuban yang pertama kali. Sebagian besar memang hanya penasaran, tapi tak sedikit pula yang berharap berkah Al-Mahribi. Ini wangsit sebelum 3 tahun kita diperingatkan dengan gaib supaya mencari gua untuk pesantren dan masjidnya. Bingung saya. Cari di mana? Di Banyuwangi, di Trenggalek. Sempit. Kita rasa sulit. Alhamdulillah 3 tahun kita rasakan ada petunjuk di Tuban. Nah, ini ditutup sampah sama pembela selama 15 tahun. Jadi tidak kelihatan gua, tidak. Ternyata disuruh beli. Alhamdulillah kita sukseskan tanah kita beli kepada petani penggarap, ini tanah negara. Kita beli dengan cukup uang yang mampu, uang yang cukup, kurang lebih 4 hektar kurang lebih. Siapa walinya? Gua ini asalnya gunung, tanah Jawa tidak bisa ditempati. Itu Bali saya Subakir 2000 tahun usianya, dari Rasul sudah kepotong 1600 tahun. Mana-mana Jakarta, mana bisa ditempati, Tuban tidak bisa ditempati. Wali datang di Tuban tidak bisa bertempat di sini, hanya semanding tok. Peronggahan, munggang, gumpul, kumpul, sidang para wali. Yang sidang Mbah Malik Ibrahim Sunan Gresik, Mbah Sari Bejagung, Mbah Mustaqim Gurune Wali campur darah Tulungagung punya keputusan mengambil Maulana Maghribi, gunung ini ditungkak jadi berbondong-bondong jadi gueng. Jadi batunya mengkurap. Siapa Maulana Maghribi? Maulana Maghribi putranya Sultan Abdul Majid bin Muhammad Jumadil Kubro, Zainal Alim Kubro, Hasan Abidin Husain Fatimah Rasul. 9 keturunan datang di Tuban semua wali. Nah, setelah ini ditungkak betul-betul pinggat, diserahkan Kanjeng Putri Sendangarjo, itu Putri Solo. Dari saudaramu juga. Dini Karondukune punya anak Aryo Galuh, Aryo Penanggungan,
Arya Banjaran Sari, Arya Lawe, Ronggo Lawe, Arya Baripin, Arya Tejo. Arya Tejo ini bupati yang masuk Islam. Punya anak 2, Condrowati, Raden Sakur. Raden Sakur dipanggil Bupati Temenggung Walatito, diambil mantu Syedul Qadir Sunan Gunung Jati, punya anak Raden Syahid Sunan Kalijogo. Ini panjang. Ini menjadi gua. Yang Maulana Baripin ini putranya Sultan Abdul Majid. Sultan Abdul Majid kakaknya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, adiknya Maulana Ishak, dan perapaman dengan Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Butuh 18 bulan untuk membersihkan gunungan sampah. Butuh dana yang tak sedikit pula untuk memermak gua menjadi bangunan laksana istana di negeri dongeng. Rekam jejak awal masuknya Islam juga tampak di bentang alam khas Tuban berupa gua. Gua Akbar merupakan salah satunya. Di goa yang letaknya tak jauh dari pusat kota ini, konon pernah digunakan sebagai tempat Wali Songo bermusyawarah mengenai persebaran Islam di Jawa. Jejak persebaran agama Islam di tanah Jawa yang tidak terlepas dari kiprah Wali Songo terekam jelas di sini. Tuban memang kerap disebut Bumi Wali. Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo, dimakamkan di Tuban. Makamnya menjadi salah satu tujuan utama ziarah buat kaum Muslim Nusantara. Sesuai julukannya, Kota Seribu Goa, Tuban tidak bisa dilepaskan dari eksistensi lubang-lubang alami di bawah permukaan tanah. Lebih dari 80% dari total wilayah Tuban merupakan wilayah kars. Batuan gamping yang menjadi ciri khas wilayah ini lazim dipenuhi goa dan kaya akan sumber air tanah. Meskipun dieksplorasi menjadi objek wisata,
Goa Akbar masih menjadi habitat sekerumunan kelelawar. Masih seperti fungsi asli goa pada semula. Gua Srungo masih menyimpan daya tarik tersendiri, sebab masih alami dan belum terjamah industri wisata. Goa yang terletak di Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban ini memiliki aliran sungai bawah tanah yang masih alami dan menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekitar. Dari luas kawasan yang ada di Tuban itu sekitar 1.700 sekian kilometer, 1.500-nya itu adalah kawasan kars. Nah, di kawasan kars itu salah satu penciriannya adalah adanya fenomena bentukan alam berupa gua. Jadi sekitar ada ribuan gua, cuman yang terdata sekarang baru sekitar 350-an. Dimulai dari tahun 88 sampai sekarang tiap tahun kami bersama teman-teman melakukan pendataan. Diharapkan nanti sampai tuntas dari sekian potensi yang ada. Salah satunya ada gua yang dijadikan pondok pesantren di Tuban. Julukan kota 1000 goa memang layak disandang Tuban. Sebagai bumi wali, tempat Islam disyiarkan, sebaran goa di Tuban bisa jadi simbol religi untuk bertapa, mengarak doa, menjemput titah Sang Halik. Syiar Islam memanfaatkan gua itu diwarisi Kiai Haji Subhan Mubarak Al-Annas, pemimpin Pondok Pesantren Perut Bumi Al-Mahribi. Tak seperti pesantren kebanyakan, hampir seluruh proses belajar mengajar dilakukan di dalam gua yang berkonotasi pengap dan gelap. Ada sumbangan pemikiran arsitek dalam perencanaan dan proses pembangunan. Tak ada sistem pengurusan yang bertugas menjalankan roda Ponpes Perut Bumi ini. Semua dilakoni sendiri oleh sang kiai, bahkan tanpa melibatkan satupun anak ataupun sanak keluarga. Alhamdulillah jadi seperti ini mulai tahun 2002 bulan 11 kita buka 10 Asyura 22. Ya. Kita buka ini ya alhamdulillah seperti ini seperti orang mimpi saya. Dan tidak boleh minta bantuan kepada pemerintah. Kalau bantu ya silakan, tapi tidak pernah dibantu. Malah pada rehim bupati yang 2 periode malah ditutup, tidak boleh diteruskan. Tapi kita teruskan. Sehingga alhamdulillah
Biaya dari mana? 2 tahun tidak ada biaya, kita paculi sendiri, kita anu sendiri. Alhamdulillah jadi seperti ini. Ini orang sama datang sendiri dan kita tidak pernah mengundang. Pelajaran pertama adalah yang kita fokuskan, kita santri langitan, alifnya langitan. Jadi hanya Quran hadis, tidak ada lagi. Ilmu-ilmu lain tidak ada. Ilmu kenorakan ilmu gelut, ilmu pencak silat, tidak ada. Ilmu kebal tidak ada. Meski berlokasi di gua, Ponpes ini tidak mengajarkan praktek mistis. Acuan kurikulum berkiblat ke Ponpes Langitan, Tuban, tempat Kiai Haji Subhan lama menimba ilmu keagamaan, berpegang pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pada hakikatnya, banyak pemuda-pemudi yang mendaftar sebagai santri di Ponpes Perut Bumi. Namun, Kiai Subhan tidak mau membuka pendaftaran karena kondisi bangunan yang belum rampung. Hanya beberapa santri tetap menghuni gua dan membantu menyambut para tamu jamaah. Itu pun bagi yang memilih menetap, walau Kiai Subhan memberi keleluasaan bagi mereka yang pulang menjelang bulan suci Ramadan. Pribadi, ataupun masalah dengan keluarga di rumah dan sebagainya. Mungkin ada hajat yang belum terkabul. Anu bimasbuqin ala an nubaddil amsalakum wa nusyiakum fima la ta'lamun wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadakkarun. Satu santri tersebut yakni Hendra Kurniawan. Pemuda asal Lampung Tengah ini sudah 2 tahun lebih mondok di Perut Bumi. Beberapa tahun menimba ilmu agama di Ponpes pada umumnya dengan sistem pengajaran terpadu. Hendra membulatkan tekad menetap seusai beberapa kali mengunjungi Ponpes Perut Bumi. Ya, satu karena emang sudah bisa dikatakan direstui oleh orang tua sudah meridhoi, dan doanya rekan-rekan, pendukung rekan-rekan yang ada di Lampung sana. Dan kemudian karena di sini pesantren ini dikuatkan yaitu doa. Nah, sedangkan di dunia ini hanya doa ini yang paling utama. Itu yang berbeda dibanding pesantren-pesantren lain pada umumnya. Ya, mungkin pada umumnya kalau pesantren lain kan banyak pengajian dan lain sebagainya. Kalau pribadi saya, karena mungkin kedangkalan akal saya, akhirnya saya hanya mencari barokah. Yang penting, malahan yang lebih sulit adalah mencari keberkahan ilmu ini, yaitu khidmah kepada kiai. Ponpes Perut Bumi memang syarat keagungan ilahi. Tempat yang teduh untuk mengirimkan doa dan mengharap berkah para wali. Tempat yang menyempurnakan jejak syiar Islam di tanah Jawa.